Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita itu akan ngejiplak ya teman-teman, ngejiplak beberapa kebiasaan ataupun rahasia sukses dari orang-orang terkaya di dunia. Sedikit disclaimer ya teman-teman, jika mungkin nanti ada mungkin perbedaan, kesalahan ataupun kekeliruan dalam video ini, mohon ingatkan saya di kolom komentar. Jadi kita akan ngebahas dua orang aja ya, dua orang terkaya di dunia tahun 2022 ini. Siapa aja kalau udah pasti tahu. Orang terkaya pertama yaitu Elon Musk, kemudian orang terkaya nomor 4 atau nomor 5 itu ada Bill Gates. Jadi kita akan bahas apa sih kebiasaan mereka sehingga mereka itu bisa menduduki orang pertama menjadi yang paling kaya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke videonya. Nah, ngomongin masalah kaya, jadi semua orang gitu ya, hampir semua orang, nggak semuanya juga, tapi rata-rata orang di muka bumi ini pengen punya hidup yang kaya atau pengen bergelimangan harta lah. Pun saya, pun kalian yang mungkin nonton video ini juga pengen menjadi orang yang kaya. Walaupun untuk tahapan terkaya SD dunia itu mungkin jauh, tetapi setidaknya kita pengen jadi orang yang kaya supaya apa yang kita butuhkan itu nggak perlu mikir, nggak perlu nunggu lama, kita langsung bisa beli atau bisa langsung kita kita capai gitu dengan kita menjadi orang yang kaya. Nah, untuk menjadi kaya itu kita nggak bisa cuman nyantai ataupun kita malas-malasan atau mungkin kita cuma menunggu, tapi ada usaha-usaha, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang kaya. Nah, kadang kita bingung kebiasaan apa sih yang harus kita lakukan atau rahasia apa sih yang harus kita lakukan. Nah, nggak usah bingung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ataupun sharing ke teman-teman sekalian beberapa kebiasaan orang-orang sukses seperti Elon Musk dan juga Bill Gates. Oke. Nah, jadi kebiasaan pertama yang harus kita punya agar menjadi orang yang sukses adalah kita harus berani memposisikan diri kita menjadi pelajar. Artinya apa, teman-teman? Jadi kita tidak boleh cepat merasa puas ataupun merasa bosan dengan ilmu yang sudah kita punya, seperti yang udah dicontohkan oleh Bill Gates. Jadi Bill Gates ini dia punya kebiasaan selalu belajar, belajar, dan belajar. Dia tidak pernah merasa bosan walaupun mungkin di kepalanya itu udah banyak banget ilmu-ilmu yang dia punya. Tapi tetap Bill Gates itu haus akan ilmu. Jadi kebiasaan membaca yang Bill Gates punya itu udah dari dia SD itu udah rajin banget baca. Nah, jadi salah satu kebiasaan yang mungkin harus kita tiru, bukan mungkin ya, tapi harus kita tiru adalah rajin membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Untuk kita tahu Korea, kita nggak perlu ke Korea kan? Cukup dengan membaca buku tentang Korea, kita akan tahu tentang Korea. Untuk kita tahu bagaimana proses segala sesuatu, mungkin kita tidak perlu praktek, cukup membaca buku, insya Allah kita akan tahu. Nah, sama dengan Bill Gates, jadi dia ini memposisikan dirinya untuk terus menjadi seorang yang bodoh gitu loh. Dia nggak pernah merasa bahwa dirinya pintar. Dengan memposisikan dirinya menjadi orang yang bodoh, secara otomatis dia akan mencari terus ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu makin kita cari, makin kita sadar bahwa kita ini banyak kurangnya, bahwa kita ini makin nggak tahu gitu ilmu ini, ilmu itu. Kita ini merasa bahwa diri kita adalah orang yang ternyata tidak punya apa-apa ya. Selain itu juga kalau kita rajin membaca buku ya, tentu wawasan kita akan semakin banyak, pengetahuan kita akan semakin banyak. Saat orang lain mungkin membicarakan sesuatu yang mungkin agak tinggi gitu levelnya, tapi karena kita sudah pernah membaca hal tersebut, kita jadi tahu. Makanya kebiasaan pertama yang Bill Gates punya dan juga Elon Musk punya pastinya adalah mereka selalu memposisikan diri mereka sebagai orang yang haus akan ilmu. Dan ini sesuai ataupun sejalan dengan salah satu syarat mencari ilmu, yaitu hirsun ya teman-teman, ataupun rakus ya. Arti rakus di sini kita terus merasa, wah saya butuh ilmu lagi, ilmu baru gitu, sampai benar-benar kita itu menjadi orang yang cerdas lah gitu ya. Kemudian kebiasaan kedua yang mereka punya adalah kerja keras, atau dalam bahasa kitanya disebut dengan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sukseslah ia. Elon Musk itu teman-teman, perlu kalian tahu, dia itu bekerja itu 24 jam. Ya, 24 jam Elon Musk itu benar-benar bekerja untuk mencapai apa yang dia inginkan. Bayangkan ya. Itulah kenapa dia cocok berada di posisi satu orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena ya hari-harinya dihabiskan dengan bekerja. Tetapi untuk kita orang muslim, ya tentunya kita tidak
tidak bisa meniru itu 24 jam untuk kerja, enggak ya, tapi kita bisa sedikit menambah semangat kerja kita. Kalau mungkin biasanya bangun pagi yang kepikir mungkin sesuatu yang lain, coba pas kita bangun pagi setelah kita berdoa, kita sarapan, kita siap-siap untuk kerja itu sudah dibangun semangatnya gitu loh. Bukan malah mengeluh, ya sudah hari Senin, ya sudah hari Selasa, mau kerja lagi, mau berangkat kerja lagi misalnya. Jadi kita buang pikiran-pikiran seperti itu. Cobalah saat kita sebelum berangkat kerja, hal pertama kali harus kita tanamkan adalah semangat. Saya akan punya target baru hari ini, target baru tersebut harus saya selesaikan, saya punya mimpi hari ini, mimpi saya harus segera saya capai. Coba kita merubah mindset ataupun cara pikir kita. Nah, ternyata bekerja keras itu sesuai dengan dengan apa sih kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Artinya kalau bisa usaha kita bagus gitu, kerja keras kita bagus, ya otomatis hasilnya pun akan bagus. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Elon Musk ya, yaitu dia ini perusahaannya Tesla ya. Tesla itu kayak di mobil-mobil gitu loh teman-teman. Pokoknya si Elon Musk ini dia itu bisa menghasilkan uang itu 5 juta per detik. Bayangin teman-teman, per detik ya. 1 menit aja itu 60 detik. Udah 1 menit aja udah berapa juta yang udah dapat, udah berapa ratus juta gitu loh. Itu ya. Tapi ya sekali lagi kita tidak bisa mencontoh kebiasaan mereka yang 24 jam bekerja keras, enggak. Tetapi setidaknya kita bisa menambah semangat kita dalam bekerja. Artinya kita bisa mencapai mimpi apa sih yang belum kita capai gitu loh. Ya kita harus tingkatkan lagi semangat kerja kita ataupun etos kerja kita. Agar walaupun kita tidak bisa sebanding dengan mereka, seenggaknya kita bisa meningkatkan kualitas semangat kita, dan apa yang udah kita cita-citakan itu segera tercapai karena memang semangat kita, kerja keras kita ditambah, dan niatkan segala sesuatu itu karena Allah. Kebiasaan ketiga teman-teman, jadi kebiasaan ketiga ini juga sebenarnya sesuai dengan syariat kita agama Islam ya, yaitu suka berbagi ya, ataupun dalam bahasa kita disebut dengan sedekah, infak, zakat, banyak lah ya istilah lain daripada berbagi itu ya. Nah ternyata Elon Musk dan juga Bill Gates ini adalah orang-orang yang ahli sedekah ya. Mereka ini suka berbagi. Setiap bulannya mereka ini mengeluarkan uang berapa miliar gitu untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan perlu kita tahu ya, konsep berbagi ini tidak akan pernah mengurangi harta kita. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula nanti feedback yang akan kita terima. Oleh karena itu, makanya kita dalam agama kita bersedekahlah, maka itu akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 700 kali lipat ya kalau kita bersedekah itu. Saking banyaknya loh teman-teman ya. Tapi sayangnya gitu di antara kita termasuk saya sendiri, mungkin kalau misalnya mau sedekah banyak-banyak itu kayak masih mikir gitu loh. Makanya yang harus kita rubah tuh mindset sih sebenarnya ya. Kita mikirnya kalau saya sedekah 100 ribu, uang saya cuma 200 ribu, hilang dong 100 ribu saya gitu loh. Mikirnya kayak gitu. Kenapa kita nggak mikir kalau saya sedekah 100 ribu, nanti yang balik 1 juta misalnya gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan, bukan berarti kita mengharapkan feedbacknya gitu loh ya teman-teman ya. Tapi mindsetnya itu dirubah supaya kita itu bisa menjadi orang yang ikhlas. Sebenarnya itu ikhlas ya tujuan utamanya. Karena feedback ataupun kembalian tadi akan kembali saat kita udah benar-benar nggak ngingetin itu lagi. Saat kita udah lupa, udah let it go aja gitu. Tapi ternyata ya kita manusia biasa, iman kita mungkin masih lemah, jadi kayak sulit aja gitu kalau misalnya sedekah besar-besar mau langsung ikhlas itu agak sedikit sulit ya. Paling banter ya 10 ribu, 20 ribu ya kita sedekahkan, belum mencapai tingkatan 100 ribu. Itulah kenapa mungkin ya kesuksesan kita itu masih jauh ya, kekayaan kita tuh ya masih jauh lah gitu ya dengan orang-orang yang kaya di dunia ini. Kenapa? Kalau mereka kalau sudah berbagi, Elon Musk sama si Bill Gates ini itu udah mencapai di angka miliaran ya teman-teman. Miliaran, bayangin miliaran. Nah sedangkan kita masih di angka 2.000, masih 10.000. Coba kita tingkatkan menjadi kayak ratusan gitu. Kalau punya ya, jangan memaksakan. Kalau punya ya, kalau berlebih boleh lebih besar lagi. Tapi yang lebih baik itu juga adalah sedikit tapi istiqomah dan ikhlas pastinya. Nah teman-teman, ini adalah kebiasaan terakhir ataupun yang keempat yang saya rangkum aja loh gitu. Maksudnya kayak yang paling inti-intinya aja. Yang keempat itu adalah bagaimana kita bisa berbagi waktu dengan keluarga kita. Ternyata teman-teman, kebersamaan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak ataupun istri itu ternyata juga mensupport ataupun mendukung kesuksesan seseorang. Jadi dalam bukunya Pak Ipo Santosa, ternyata salah satu keajaiban ataupun
kunci rezeki itu ya. Rezeki itu salah satu kunci adalah kesepakatan dua bidadari. Jadi dua bidadari itu adalah orang tua dan juga pasangan kita. Nah ternyata nggak cuman kayak misalnya kita punya mimpi, terus mimpi tersebut kita ceritakan ke orang tua kita, ke istri kita, kemudian mereka menyetujui. Ternyata nggak sebatas itu aja, tapi bagaimana kita itu bisa untuk menghabiskan ataupun berbagi waktu dengan mereka. Misalnya kita ajak jalan-jalan ke tempat-tempat terbaik, ajak makan-makan, ajak liburan. Nah ternyata refreshing seperti itu juga mendukung untuk kita bisa menjadi orang yang sukses ya. Sukses apa nih ya, tergantung ya, sukses seperti apa yang kita inginkan, atau sukses di bidang pekerjaan, sukses di bidang gaji atau segala macam. Pokoknya itu adalah salah satu. Ini tuh udah dipraktekin sama Bill Gates ya. Bill Gates ini ternyata waktu dia sebelum menikah di umur 30 tahunan ke bawah itu, dia tuh nggak peduli gitu sama jalan-jalan, nggak peduli sama liburan, nggak peduli sama makan-makan di mana gitu. Dia nggak peduli. Barulah saat dia sudah berusia 30 tahun lebih, kemudian dia tahu sesuatu bahwa menghabiskan waktu dengan keluarga itu bagus sekali ya. Kebersamaan bersama keluarga itu juga mendukung untuk kita bisa menjadi orang yang sukses. Dan teman-teman, itulah tadi beberapa rahasia ataupun kebiasaan orang-orang sukses seperti Elon Musk dan juga Bill Gates ya. Semoga kita bisa sedikit meniru dari kebiasaan mereka ini sehingga kita bisa menjadi orang yang juga kaya, walaupun tidak seperti mereka, seenggaknya kehidupan kita bisa jadi lebih baik lagi ya. Apapun mimpi yang kita cita-citakan bisa terkabul asalkan kita percaya dan yakin, dan asalkan kita bisa mengubah kebiasaan kita yang buruk ini menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Sholatnya kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin kita lakukan saat ini coba kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan, kalau misalnya ada yang salah ataupun kekeliruan, boleh ingatkan saya di kolom komentar. Kepada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.